Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah akuntansi keuangan, yakni biaya terkait periode yang mencakup pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal, serta balance scorecard dan perspektifnya. Sebelum memulai materi, perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Rizky Dinu Indri, NIM 231310282. Baik, nama saya Muhammad Iwan, NIM 231310253. Baik, perkenalkan nama saya Royan Novel Farisa, NIM saya 231310272. Saya email dengan NIM 231310289. Saya Sultana Butsayani dengan NIM 23131028. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Irfan Saputra dengan NIM 23131027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruben, NIM saya 231310283. Nama saya Muhammad Ramadan, NIM 231310267. Perkenalkan, nama saya Dwi Fariska Oktaviani, NIM saya 231310281. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang langsung dianggap sebagai beban dan mengurangi pendapatan pada periode akuntansi, di mana pengeluaran tersebut terjadi. Contohnya adalah biaya operasi sehari-hari seperti gaji karyawan. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dikapasitasi, artinya pengeluaran ini ditanggung dan pembebanannya dianggap sebagai aset. Contoh pengeluaran modal termasuk pembelian mesin, bangunan, atau peralatan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Manfaat meningkatkan kapasitas produksi, investasi jangka panjang, dan mencegah depresiasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengeluaran pendapatan dan modal. Nah, jadi dengan memahami perbedaan antara pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal, kita dapat lebih akurat dalam mencatat dan melaporkan biaya, serta membuat keputusan keuangan yang lebih baik untuk perusahaan. Pengantar Balance Scorecard atau BSC. Kita akan membahas tentang Balance Scorecard BSC, yaitu sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan mengolah kinerja organisasi. Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Selanjutnya ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan fokus pada indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Perspektif ini membantu organisasi untuk mengevaluasi apakah mereka mencapai tujuan keuangan. Perspektif pelanggan mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkatan retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana pelanggan melihat perusahaan dan produk atau layanan yang ditawarkan. Perspektif proses bisnis internal menilai efisien dan efektivitas proses internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Indikatornya bisa mencakup waktu siklus produksi, kualitas produk, dan inovasi proses. Implementasi Balance Scorecard memerlukan komitmen dari seluruh tingkat manajemen dan karyawan. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan strategis, pemilihan indikator kinerja utama KPI, dan pengembangan inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut. Penting untuk melakukan komunikasi yang efektif dan pelatihan agar semua pihak memahami peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan evaluasi dan penyesuaian serta balance score. Diimplementasikan penting untuk secara rutin mengevaluasi kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini melibatkan analisis data KIP, umpan balik dari karyawan dan pelanggan, serta meninjau strategi bisnis. Dengan melakukan penyesuaian yang tepat, organisasi dapat terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan jangka panjang. Semoga penjelasan ini membantu dalam konsep biaya terkait periode dan balance score. Jika ada pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.